Kita tahu bahwa tidak sedikit putusan MK yang tidak dijalankan nih ketika diputus dan dikabulkan. Nah, Prof ini melihat ini nih bagaimana nih nanti ke depannya? Ya, ada bagian yang bisa diapresiasi dari putusan MK kemarin ya. Bagian yang bisa diapresiasi. Kenapa bisa diapresiasi putusannya? Karena menyatakan anggaran MBG yang masuk ke dalam anggaran pendidikan itu bertentangan dengan konstitusi. Itu meski bagaimanapun harus diapresiasi. Pada saat yang sama ada yang perlu kita kritisi karena melanggar konstitusi tapi diberi ruang toleransi sampai 2 tahun sampai 2028. Semestinya karena dia melanggar konstitusi maka dia mesti berhenti pelanggaran itu saat putusan MK dibacakan. Bahwasanya ada persoalan dengan APBNP perubahan untuk anggaran 2026 itu masuk akal. Tetapi 2027 kan belum diketok. Harusnya bisa diubah. Bahkan kalau sudah menjadi undang-undang, ada mekanisme APBN perubahan. Sehingga menyatakan ini ditoleransi, pelanggaran konstitusi ini ditoleransi sampai 2028, itu menjadi aneh, bin ajaib. Kalau kita melihat dari tugas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga, the guardian of the Constitution. Nah, kenapa demikian? Ya, itu ada di ruang permusyawaratan hakim yang kebal dari intervensi. Jadi kita tidak tahu apa perdebatan yang terjadi di dalam. Tetapi bahwasannya kemudian terlihat kompromi, itu rasanya tidak bisa dihindari ya. Karena putusannya di satu sisi bertentangan dengan konstitusi, tapi pada sisi yang lain memberi toleransi terhadap bertentangan konstitusi itu. Secara teori, putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa tidak dilaksanakan. Secara teori itu harus dihormati dan dieksekusi. Persoalannya adalah tidak sedikit putusan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan kepentingan atau arus politik di parlemen itu kemudian either tidak dilaksanakan atau diubah dengan legislative review. Jadi kemudian putusan MK dilawan lagi dengan perubahan undang-undang. Nah tentu saja ini adalah budaya hukum yang harusnya sama-sama kita jaga bahwa setiap keputusan peradilan apalagi selevel mahkamah itu memang harus ditaati dan dihormati. Kalau kita lihat koalisi sekarang yang tidak ada ruang oposisi, PDI Perjuangan kan juga tidak dengan eksplisit mengatakan mereka posisi, maka kekhawatiran bahwa putusan-putusan semacam ini kemudian tidak dihormati dan tidak dieksekusi memang wajar. Karena itu kita harus melakukan pengawalan dan terus melakukan sikap kritis terhadap pelaksanaan dari putusan MK terkait anggaran MBG ini. Jangan lupa putusan MK itu juga ultra petita loh. Yang diuji adalah norma aturan undang-undang APBN. Tiba-tiba dalam putusannya terselip bahasa program MBG-nya konstitusional. Sejak kapan MK bicara konstitusionalitas program? Sejak kapan MK kemudian menilai pelaksanaan suatu program itu konstitusional atau tidak? Bukankah MK itu menilai norma undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak? Sehingga ini makin menguatkan bahwa ada semacam tadi titik-titik kompromi gitu. Anggaran MBG-nya dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, tapi program MBG-nya diberi stempel konstitusional. Jadi selain ultra petita, ya ini sebenarnya lagi-lagi MK sayangnya tidak memerankan dirinya betul-betul sebagai penjaga konstitusi. Karena dia masuk ke menilai tataran program yang bukan norma undang-undang.